Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke adik-adik ya bertemu lagi dengan kalian ya di video pembahasan materi ya, pembahasan materi ini ya, materi fundamental ya, bahasa Indonesia SD. Nah, hari ini kita akan belajar apa lagi ya adik-adik ya? Oke, simak baik-baik dan siapkan catatannya ya, boleh ditulis yang pentingnya ya agar lebih paham dan juga nanti soal-soalnya dikerjakan ya. Oke, kita lihat dulu adik-adik ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini ya adik-adik ya. Nah, lihat dulu. Nah, hari ini kita akan belajar kebahasaan bahasa Indonesia adik-adik ya. Nah, itu dia. Oke, hari ini kita akan belajar sastra dasar ya. Sastra dasar untuk SD adik-adik ya. Nah, jadi sastra dasar ada apa saja ini? Nah, yang pertama itu ini ya, jadi karya sastra gitu. Jadi ada apa saja nih? Kita akan belajar puisi ya, puisi dan rima serta percakapan gitu adik-adik ya. Nah, ini kita belajar ini dulu. Kita membahas tentang puisi ya. Nah, apa itu puisi? Jadi puisi adalah karya sastra ya yang mengungkapkan perasaan, pikiran dan imajinasi pengarang ya, menggunakan bahasa yang padat, indah, berirama, dan penuh makna. Wih, gitu ya adik-adik ya. Nah, mungkin udah sering baca adik-adik ya puisi. Udah ada lewat juga ya. Bahkan mungkin adik-adik ada yang pernah membuat puisi ya. Nah, jadi itu ya. Jadi puisi itu karya sastra yang mengungkapkan perasaan, pikiran, dan imajinasi mengarang menggunakan bahasa yang padat, indah, berirama, dan penuh makna gitu ya. Nah, ciri-cirinya apa puisi itu? Yang pertama adalah berirama ya. Jadi memiliki pola bunyi yang teratur sehingga enak didengar gitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan gitu ya memilih kata-katanya. Dipilih dulu nih kalau ada yang lebih bagus gitu ya. Kita cari sinonimnya gitu ya, kata-katanya gitu yang maknanya sama tapi lebih cocok gitu ya. Kemudian ada juga bermakna padat ya. Jadi menggunakan sedikit kata tapi mengandung makna yang dalam gitu ya. Maknanya padat. Kemudian diksi yang indah. Jadi pilihan kata yang cermat untuk menciptakan keindahan bahasa ya. Jadi indah ya puisi itu. Lalu berimajinasi ya, membangkitkan gambaran dalam benak pembaca melalui kata-kata. Jadi meskipun tidak ada gambarnya, melalui kata-kata itu membuat pembacanya ya, pembacanya yang membaca puisinya itu terbayang gitu ya, terbayang gitu seolah-olah merasakan ya yang dituliskan oleh penulisnya gitu ya. Nah, itu dia untuk puisi. Nah, lalu ada rima ya. Nah, rima itu apa? Rima adalah bunyi akhir ya. Nah, rima adalah persamaan bunyi, terutama pada akhir baris puisi yang menciptakan keindahan dan irama ketika puisi dibacakan. Nah, itu ya. Jadi persamaan bunyi ya, terutama pada akhir baris puisi gitu ya, menciptakan keindahan dan irama. Nah, ada apa saja jenis-jenisnya? Yang pertama ada a gitu ya. Nah, a itu jadi rimanya penuh atau rata ya. Jadi semua baris berakhir dengan bunyi yang sama. Nah, misalnya seperti apa? Nah, ini ya, misalnya ada buka itu ya, ada buka, lalu ada cinta, ada mata, ada suka ya. Jadi ini A semua ya. Buka, cinta, mata, suka gitu ya. Nah, lalu ada rima silang. Nah, rima silang itu baris ganjil bersajak, garis genap bersajak. Jadi yang ganjil ya, misalnya 1 sama 3 sama, 2 dan 4 ya sama gitu ya. Jadi ini A B A B. Jadi silang ya, sama beda gitu adik-adik ya. Contohnya yang pertama hutan. Nah, kan hutan belakangnya itu A ya. Sebelum N vokal terakhirnya hutan A. Bunga. Nah, itu bunga. Lalu ada maraton ya. Itu O. Kecewa. A, gitu adik-adik ya. Jadi A B A B. Lalu ada A B B ya. Nah, kalau ini 2 sama 2 beda gitu ya. Misalnya sore, more gitu ya. Pagi, lagi ya gitu ya. Jadi ini A B A B nggak harus misalnya A atau B gitu ya. Tapi ini misalnya A sama semua gitu. Jadi meskipun enggak A ya belakangnya semua I semua itu A ya atau rima penuh. Nah, begitu pula rima silang ya. A B A B enggak selalu hasilnya belakang itu harus A atau B ya, tapi ini misalnya 1 sama 3 sama 2 sama 4 beda ya. Begitu pula A A B B ya, bukan maksudnya yang terakhirnya itu harus A harus B, tapi yang satu dengan kedua sama, ketiga dengan empat yang samanya gitu adik-adik ya. Oke, itu dia jenis-jenis rima. Nah, jadi bagaimana cara mengidentifikasi rima? Nah, yang pertama, baca puisi baris per baris. Tentu saja baca dulu ya. Baris per baris, kita baca setiap baris puisi dengan cermat ya, dan perhatikan bunyi di setiap akhir baris. Lalu garis bawahi ya, garis bawahi kata terakhir tiap baris. Nah, tandai kata terakhir di setiap baris, karena disitulah rima berada gitu ya. Lalu perhatikan bunyi akhir katanya. Nah, samakan bunyi akhir vokal ya atau konsonan dari kata-kata yang sudah ditandai lalu beri label huruf ya. Nah, A
B atau C gitu adik-adik ya. Nah, jadi tipsnya itu fokus pada bunyi bukan ejaan. Kata mandi dan lagi memiliki bunyi akhir I yang sama ya. Jadi fokusnya pada bunyi ya, bukan ejaan adik-adik ya. Oke. Nah, jadi ini dalam puisi juga ada maknanya ya. Makna puisi itu apa? Jadi makna puisi adalah pesan, gagasan, atau isi yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya melalui kata-kata dalam puisi. Nah, bagaimana cara memahaminya? Yang pertama, baca berulang kali. Yang kedua, cari kata-kata sulit. Yang ketiga, cari kiasan atau majas gitu ya. Nah, ini tadi baca berulang kali, jadi minimal 2 sampai 3 kali ya. Pertama keseluruhan, lalu untuk detailnya. Lalu cari kata-kata sulit. Dicatat ya kata yang tidak dimengerti, lalu cari dulu artinya ya. Kemudian cari kiasan atau majas ya. Perhatikan kata-kata kiasan ya, yang makna sebenarnya berbeda dari makna harfiah. Jadi kita ini ya, cari kiasannya artinya apa gitu ya. Lalu tanyakan apa temanya ya. Cari tahu tentang apa nih temanya, apakah tentang alam, perjuangan, keluarga, cinta gitu ya, dan lain-lain. Lalu temukan pesan atau amanatnya gitu ya. Nah, baru kita bisa apa yang ingin pengarang sampaikan gitu ya. Nah, itu dia untuk langkah-langkahnya ya, caranya. Nah, jadi ini ada unsur puisi ya. Ada unsur apa saja? Unsur puisi itu yang pertama ada bait ya. Bait itu kumpulan baris yang menjadi satu kesatuan makna ya. Nah, jadi ini beberapa baris gitu ya, 4 baris satu bait gitu ya. Jadi bait itu mirip seperti paragraf ya. Kalau dalam tulisan biasa itu paragraf gitu ya. Nah, lalu ada baris ya. Baris itu satu baris ya, satu baris dalam kalimat puisi. Lalu ada diksi ya. Diksi itu adalah pilihan ya, pilihan kata yang tepat atau indah gitu ya. Lalu ada imaji. Imaji itu apa? Imaji itu gambaran yang ditangkap panca indera pembaca gitu ya. Jadi seolah-olah mendengar, melihat gitu ya, meraba gitu ya. Lalu ada rima. Rima itu tadi ya persamaan bunyi di akhir baris ya. Nah, ini misalnya senja merangkak di ufuk barat ya, kan itu arat. Lalu ada belakangnya ini mega merah menyapa siang itu kan eng. Lalu aku duduk di sendiri tersekat ya, aku duduk sendiri tersekat. Kat at. Nah, ini sama ya, ini sama ini sama. Nah, terus ini belakangnya yang ini kedua dan keempat sama. Siang terbilang ang ya, belakangnya ang gitu ya. Oke, nah jadi ini suasananya perasaan yang timbul ya saat membaca sedih. Nah, ini contohnya adik-adik ya. Di kanan ini ada contoh puisi. Nah, jadi ini segini ya. Ini namanya bait ya. Ini adalah bait adik-adik ya. Ini adalah bait ya. Bait. Nah, jadi itu ya dari atas sampai bawah itu adalah baitnya adik-adik ya. Nah, di bawahnya itu sudah masuk bait yang lain. Lalu baris, baris itu ini nih. Nah, ini satu baris, ini baris satu, ini baris dua gitu ya. Ini baris tiga ya, ini baris empat gitu ya. Nah, itu dia ya. Jadi satu bait itu bisa terdiri dari 4 baris ya, 4 baris atau lebih gitu ya. Nah, itu lalu ada pola rima. Nah, pola rima tadi ya, ini kan at. Ini at ya, belakangnya at, at, ini at ya sama ya. Lalu ini ada juga kalau yang ini ang ya, belakangnya ng. Ini siang, ang ini terbilang belakangnya ang gitu ya. Oke, nah itu dia untuk kelimanya ya. Lalu suasananya apa? Nah, suasananya ini adalah kesepian dan kerinduan ya. Diksinya, nah ada merangkak, menyapa, tersekat gitu ya. Temanya apa? Temanya ini ternyata kerinduan di kala senja gitu ya. Setelah dibaca ya puisi yang tadi itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi adik-adik ya tentang puisi nih. Wah, ini harus diingat-ingat ya unsur-unsurnya. Nah, lalu ini ada juga kita masuk ke percakapan ya, percakapan atau dialog ya. Apa itu? Nah, jadi percakapan atau dialog adalah komunikasi ya, komunikasi lisan atau tulisan antara dua orang atau lebih ya, yang saling bertukar pikiran gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ciri-cirinya apa? Teks percakapan. Nah, yang pertama itu ada lebih dari satu pembicara ya. Jadi minimal ada dua tokoh atau orang yang terlibat dalam percakapan. Yang kedua, memiliki topik pembicaraan ya. Jadi ada pokok permasalahan atau isi yang sedang dibicarakan. Jadi tentang apa gitu ya, ngobrolnya itu tentang apa, percakapannya tentang apa. Lalu ada pergantian giliran bicara. Jadi tidak itu terus yang bicara gitu ya. Kalau seorang itu namanya monolog gitu ya. Kalau dialog itu dua atau lebih gitu ya. Dua, nah dua tokoh ya. Kalau dialog itu dua tokoh. Jadi setiap tokoh memiliki ini ya, mendapat giliran untuk berbicara secara bergantian ya. Jadi A B ya gitu gantian. Lalu ada tujuan komunikasi. Nah, ada tujuannya apakah mau bertanya atau hanya memberitahu atau meminta, mengajak ya, dan ada atau merespon ucapan orang lain ya. Itu dia tujuannya adik-adik ya. Oke, jadi pertama ada tokoh
pembicara ya. Jadi siapa yang berbicara itu namanya adalah tokoh ya, tokoh pembicara. Jadi tokoh pembicara adalah orang atau karakter yang mengucapkan kalimat dalam percakapan ya. Nah, dalam teks nama tokoh biasanya ditulis di depan kalimatnya. Nah, gitu adik-adik ya. Jadi menggunakan kalimat langsung ya kalau dialog ini. Contohnya nih ya, Budi kata aku sudah mengerjakan PR. Berarti yang bicaranya siapa? Budi ya. Nah, terus ditulis dalam narasi. Sari berkata, mari kita pergi ke perpustakaan. Nah, berarti yang bicaranya siapa? Sari gitu ya. Nah, jadi menggunakan petik dua ya, menggunakan petik dua. Nah, berarti ini termasuk kalimat langsung ya. Apakah kamu sudah makan? Tanya ibu. Nah, berarti yang bicaranya siapa? Ibu gitu ya. Topiknya apa? Nah, untuk menanyakan ya, menanyakan tadi ya sudah ada. Oke, nah kemudian apa yang dibicarakan ya? Nah, jadi ini menentukan topik, isi, dan tujuan. Nah, ini jadi apa yang dibicarakannya? Nah, untuk memahami isi percakapan, kita perlu menjawab ya pertanyaan kunci. Siapa yang berbicara? Yang dikatakannya apa? Kenapa dikatakan? Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama itu tiga pertanyaan kunci ya. Kita ada tiga pertanyaan kunci. Yang pertama siapa? Nah, tokoh pembicaranya, siapakah yang sedang berbicara dalam percakapan? Catat nama semuanya. Lalu apa? Nah, apa isi dan topiknya? Apa yang mereka bicarakan? Apa pokok permasalahan atau informasi utamanya? Lalu ada mengapa ya? Apa tujuan tiap pembicara? Apakah ia bertanya, melarang, memohon, mengajak, atau memberitahu? Gitu ya adik-adik ya. Itu dia tiga kunci memahami percakapan. Nah, ini ya ada contoh teks percakapan nih ya. Ini ada Andi dan Dini ya. Nah, kata Andi, Din, apakah kamu sudah mengerjakan tugas bahasa Indonesia? Sudah Andi, aku mengerjakannya kemarin malam. Wah, rajin sekali. Boleh aku pinjam bukunya sebentar? Boleh, tapi hati-hati ya, aku butuh buku itu besok. Tenang saja, aku kembalikan nanti sore. Terima kasih, Din. Nah, itu adik-adik ya. Jadi ini apa tokohnya ada siapa saja? Kita analisis ya. Jadi yang pertama tokohnya ada dua ya, ada Andi dan Dini ya. Lalu topiknya apa? Topik pembicaraannya tadi pinjam meminjam buku tugas ya bahasa Indonesia. Lalu Andi apa bicara? Nah, jadi Andi bicaranya itu bertanya, meminta pinjam dan berterima kasih. Kalau Dini bicaranya seperti apa? Menjawab, mengizinkan dan memberi syarat gitu ya. Nah, lalu suasananya apa? Akrab dan saling menghormati ya. Nah, itu suasananya ya. Jadi ada yang tegang, ada yang apa gitu ya, macam-macam. Lalu tujuannya Andi ingin meminjam buku ya, buku Dini untuk belajar. Oke. Nah, itu adik-adik ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang boleh langsung dikerjakan adik-adik ya. Contoh soalnya adik-adik ya. Oke, seperti apa nih contoh soalnya? Nah, ini ya, jadi ada puisi ya, tentang puisi. Nah, boleh dibaca adik-adik. Puisi ya, pagi cerah, pagi cerahnya. Mentari mulai bersinar terang, burung-burung berkicau riang. Hatiku pun ikut melayang, menyambut hari penuh harapan. Gitu ya. Nah, ini tentukan pola rimanya dan apa makna atau tema puisi. Kemudian percakapan di kelas nih, ada percakapan. Siapa saja tokoh dalam percakapan, apa yang mereka bicarakan, lalu ada juga apa tujuan Rara membuka percakapan dengan kakak. Nah, itu ya. Silakan adik-adik ya dikerjakan nih untuk soalnya adik-adik ya tentang puisi dan juga percakapan. Oke, silakan ditulis dulu adik-adik ya. Silakan dikerjakan nih untuk soal-soalnya adik-adik ya. Nah, boleh dibaca dulu adik-adik ya, dibaca soalnya. Lalu dikerjakan adik-adik ya, boleh silakan ya. Nah, dia untuk soal yang pertama ya, ini soal 1 sampai 4. Nah, itu dia adik-adik ya. Tadi tentang pagi cerah ya. Nah, itu dia. Lalu ada juga nih, kita tadi 4 soal, lalu ada soal berikutnya ya. Nah, ini lagi adik-adik ya, pertanyaannya nih, ada juga puisi yang selanjutnya. Nah, ini nomor selanjutnya. Nah, jadi ada puisi nih, Rindu. Di tepi sungai aku menanti bayanganmu tak kunjung tiba. Air mengalir tak henti-henti seperti rinduku yang tiada tara. Wis. Itu ya. Jadi yang pertama itu, nah tentukan pola rima, tentukan pola rimanya. Lalu apa tema ya? Temanya tentang apa? Tema puisi tersebut. Sebutkan satu kata bermakna kiasan dalam puisi dan jelaskan maksudnya. Nah, lalu ada tentang percakapan nih. Ada, Hey Lisa, mau beli apa? Aku mau beli nasi goreng, aku mau beli mie ayam. Duduk bareng yuk, nanti kita pulang bersama. Oke, aku traktir kamu hari ini. Nah, itu ya adik-adik ya, tentang percakapannya. Boleh ditulis dan dikerjakan dulu ya, dikerjakan dulu. Katanya, siapa saja tokoh dalam percakapan di kantin, ada berapa orang? Apa topik utama percakapan Tono dan Lisa? Apa tujuan Tono mengajak Lisa duduk bersama? Apa tujuan Lisa mengatakan, aku traktir kamu? Nah, itu adik-adik ya. Boleh nih dikerjakan ya adik-adik untuk soalnya. Oke, itu ya untuk soalnya adik-adik. Kita lanjutkan ya. Nah, itu dia untuk soalnya kita lanjut.
kan. Nah, itu ya, jadi sekarang kita masuk ke rangkumannya adik-adik ya. Nah, seperti apa rangkumannya hari ini? Nah, jadi hari ini tadi kita telah belajar puisi dan percakapan ya. Jadi puisi itu adalah karya sastra yang memiliki bahasa yang padat, indah, dan berirama. Nah, rima itu ya. Jadi strukturnya ada apa saja? Strukturnya puisi itu ada rima ya. Rima itu persamaan bunyi di akhir baris. Lalu ada pola rima ya. Pola rima A, B, A, B ya. Ada yang sama semua, ada yang silang gitu ya. Nah, A, ada yang A, B, B. Nah, maknanya itu pesan atau tema yang disampaikan pengarang ya. Nah, lalu unsurnya ada bait, baris, diksi, imaji, suasana, rima ya. Lalu ada di kita belajar percakapan. Jadi percakapan atau dialog itu komunikasi ya, komunikasi dua orang atau lebih gitu ya. Nah, jadi kita identifikasi dulu ya, identifikasi tokoh dari mana ya di depan ucapan ya, dari nama di depan ucapan. Udah ada ya, misalnya Budi. Nah, apa gitu ya. Lalu ada topik. Topik itu pokok hal ya, pokok hal yang dibicarakan bersama. Lalu ada tujuan. Tujuannya itu apakah bertanya, meminta, mengajak, atau lain-lain gitu ya. Lalu ada pertanyaan kunci. Tiga ya tadi, siapa, apa, dan mengapa. Oke, cukup sekian adik-adik ya untuk pembahasan hari ini. Semangat belajar terus ya, semangat belajar terus nih dalam bahasa Indonesia ini, dalam ini adik-adik ya, dalam pelajaran bahasa Indonesia ya, karena sebentar lagi TKA-nya akan diselenggarakan. Oke adik-adik ya, terus semangat dan teruslah berlatih adik-adik ya. Oke, nah untuk ya cukup sekian hari ini ya dari kalian. Nah jangan lupa nanti dikerjakan ya, tugas-tugasnya dikerjakan adik-adik ya, dan dibaca lagi dan terus dipahami ya adik-adik. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Nah, kalian pamit dulu. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.